Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tora Farudin, dosen Fakultas Ilmu Terapan, Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Selamat berjumpa lagi dalam video dengan materi konsep percabangan, subpokok bahasan, contoh penggunaan percabangan. Sebelum kita masuk pada subpokok bahasan penulisan percabangan, kita ingat kembali definisi percabangan. Ada yang masih ingat? Ya, betul. Percabangan adalah merupakan salah satu pernyataan yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap satu atau beberapa kemungkinan di dalam bahasa pemrograman. Percabangan terjadi karena ada situasi yang memungkinkan pengguna memasukkan nilai atau kondisi yang berbeda. Contoh algoritma yang pertama adalah penentuan bilangan positif dan negatif. Untuk menjawab soal tersebut, maka kita bisa menggunakan konsep percabangan dengan dua kondisi, atau if then else, sehingga bisa kita tuliskan sebagai berikut. Pertama, kita tulis nama program, yaitu bilangan. Kemudian, kita tulis deklarasi variabelnya, yaitu variabel bil dengan tipe data integer. Setelah itu, kita bisa menuliskan algoritmanya. Pertama, read dalam kurung bil, yaitu meminta inputan suatu angka bertipe integer dari user dan nilainya disimpan ke dalam variabel bil. Kedua, kita bisa menulis pengecekan kondisi bil tersebut dengan konsep percabangan. If dalam kurung bil lebih besar dari 0, then. Ketiga, write atau tulis ke layar bilangan positif. Keempat, selain itu, jika kondisi pengecekan bil lebih dari 0 salah, maka kita tulis ke layar bilangan negatif atau write bilangan negatif. Kelima, and if. Jika user memasukkan 10, maka alur program menjadi 1, 2, 3, 5. Jika user memasukkan negatif 5, maka alur program menjadi 1, 2, 4, 5. Jika user memasukkan 0, maka alur program menjadi 1, 2, 4, 5. Salah. Kita ingat kembali konsep percabangan untuk mengecek bilangan genap dan ganjil. Ada yang masih ingat menggunakan apa? Ya, betul. Kita bisa menggunakan bantuan operator aritmatik mod 2. Penulisan program utuh untuk mengecek bilangan genap dan ganjil dapat kita tulis sebagai berikut. Pertama, kita tulis nama program, yaitu ganjil genap. Kemudian, kita tulis deklarasi variabelnya, yaitu variabel bil dengan tipe data integer. Setelah itu, kita bisa menuliskan algoritma. Pertama, read dalam kurung bil, yaitu meminta inputan suatu angka bertipe integer dari user dan nilainya disimpan ke dalam variabel bil. Kedua, kita bisa menulis pengecekan kondisi bil tersebut dengan konsep percabangan if bil mod 2 sama dengan 1, then. Ketiga, write atau tulis ke layar bilangan ganjil. Keempat, selain itu, jika kondisi pengecekan bil mod 2 sama dengan 0 salah, maka kita tulis ke layar bilangan genap. Kelima, and if. Bagaimana kalau mengecek tahun kabisat? Konsepnya kurang lebih seperti ini. Jika angka tahun itu habis dibagi 400, maka tahun itu sudah pasti tahun kabisat. Jika angka tahun itu tidak habis dibagi dengan 400, tetapi habis dibagi 100, maka tahun itu sudah pasti bukan merupakan tahun kabisat. Jika angka tahun itu tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, akan tetapi habis dibagi 4, maka tahun itu merupakan tahun kabisat.
Jika angka tahun tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, dan tidak habis dibagi 4, maka tahun tersebut bukan merupakan tahun kabisat. Maka kita bisa menuliskannya sebagai berikut. Seperti biasa, pertama kita tulis nama program, yaitu cek kabisat. Kemudian kita tulis deklarasi variabelnya, yaitu variabel bil dengan tipe data integer. Setelah itu, kita bisa menuliskan algoritma. Pertama, read dalam kurung bil, yaitu meminta inputan suatu angka bertipe integer dari user dan nilainya disimpan ke dalam variabel bil. Kedua, kita bisa menulis pengecekan kondisi bil tersebut dengan konsep percabangan if bil mod 4 sama dengan 0, then. Ketiga, kita cek lagi apakah bil mod 100 sama dengan 0. Kalau iya, maka kita cek lagi. Yang keempat, apakah bil mod 400 sama dengan 0. Kalau iya, maka kita bisa tulis sebagai kabisat. Kelima, else dari if bil mod 400 sama dengan 0 adalah bukan kabisat. Keenam, sedangkan else dari 100, yaitu jika habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100, berarti dia kabisat. Ketujuh, dan yang terakhir, else dari habis dibagi 4 pasti bukan kabisat. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai if-else.